Mbak Eda datang sendirian. Teman Mbak Eda datang tuh. Tapi kadang masuk. Sendirian. Jadi apa? Dicatat apa? Yang saya nyata sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa dan mahasiswi Universitas Telkom Semarang. Yang telah hadir saya mengucapkan terima kasih ya. Ada Mbak Anasiska, Mbak Dania, Mbak Risna, Mbak Sunaryanti, dan Mbak Sidan ya. Baik, saya tunggu. Mungkin teman kalian menyusul, saya tunggu sebentar. Sebelum mata kuliah hari ini kita mulai, terima kasih. Baik, saya mulai sekarang perkuliahan hari ini. Terima kasih yang telah hadir ya. Ada Mbak Sunaryanti, Mbak Risna, Mbak Sidan, Dania, Mbak Risna, Mbak Sunaryanti, dan Mbak Sidan. Baik, terima kasih sebelumnya, terima kasih sudah hadir. Baik, saya mulai sekarang. Selamat malam mahasiswa dan mahasiswi. Dimohon diperhatikan, saya langsung share materi saja.
Sudah bisa tampil layarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk malam hari ini nanti kita akan pelajari yaitu mata kuliah finansial teknologi. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan bahas yaitu tentang regulasi fintech di Amerika. Sebelumnya kita sudah belajar ya tentang regulasi fintech di Indonesia. Kita sudah belajar kemarin di sebelumnya. Dalam pertemuan hari ini nanti kita akan belajar yaitu tentang regulasi fintech di Amerika. Sebelum mata kuliah hari ini kita mulai, baik kita berdoa dulu untuk agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam bimbingan syafaatnya Rasulullah dan dalam syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah finansial teknologi. Sejarah fintech diawali di benua Eropa ya, di mana fintech diawali dengan munculnya P2P lending di Inggris pada Februari 2005. Nah, pada bulan Februari 2006 P2P lending mulai muncul di Amerika Serikat sehingga industri pinjaman P2P di Amerika dimulai dengan peluncuran namanya Postpaid Marketable ya, dan diikuti oleh Lending Club ya. Jadi ada Postpaid dan Lending Club ini sendiri berkantor di pusat San Francisco atau California ya. Itu adalah perkembangannya yang ada di Amerika. Awal mulanya yaitu dari berjalannya P2P lending ya di Amerika. Ini diawali dengan berbagai perbatasan yang didasarkan pada kelayakan peminjaman yang kemudian berakibat pada munculnya masalah pemilihan yang merugikan serta munculnya standar tarif peminjaman yang tertinggi. Di P2P ini menjadi diminati di Amerika karena sudah ada dua alasan, yaitu yang pertama adanya dampak krisis yang finansial yang terjadi pada tahun 2008 yang berakibat pada penutupan penyaluran kredit baru ya, dan pemberian suku bunga yang mendekati 0%. Jadi deposit ya berpihak pada perbankan. Jadi yaitu diberlakukan standar tarif peminjaman yang tinggi. Customer ya di Financial Protection ya atau CFPB mulai dari Biro Perlindungan Keuangan Konsumen yang digunakan sebagai satu titik ya akuntabilitas untuk menegakkan hukum. Jadi ada konsumen federal dan melindungi konsumennya di pasar keuangan. Sekarang ini di pasar keuangan ini kemarin kita sudah bahas ya, sudah menggunakan namanya teknologi jaringan, di mana sekarang masyarakat bisa mengakses ya, yaitu tentang finansial yang
nasabah atau masyarakat tanamkan, ya, sehingga masyarakat tidak perlu ragu akan keselamatan dan pelindungan ya untuk lembaga ya yang bukan anggota Federal Reserve ya. Jadi apabila ingin mempelajari tentang informasi yang peraturan yang dapat mempengaruhi cara perusahaannya bekerja dengan bank yang diawasi VDIC, maka perusahaan bisa menghubungi bagian VDIC langsung, itu ya berada di Amerika Serikat ya. Berbeda dengan yang di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kita dalam perlindungan Menteri Keuangan Bank Indonesia dan namanya ada dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang kita perhatikan, yang selalu diawasi oleh pemerintah di Bank Indonesia. Dan Menteri Keuangan juga mengecek bagaimana keadaan nasabahnya yang menggunakan finansial teknologi, sehingga kita tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami namanya kebangkrutan ya, sehingga data kita bisa aman dan dilindungi, sehingga konsumen tidak perlu takut ya, karena sekarang sudah berbasis teknologi. Selain itu ya, Office of the Comptroller ya, atau disingkat OCC, atau Kantor Pengawas Keuangan Mata Uang, juga turut mengatur dan mengawasi semua bank nasional dan asosiasi tabungan ya federal serta cabang dan lembaga federal bank asing. Jadi dari OCC kita bisa mempelajari tentang informasi dan peraturan yang dapat mempengaruhi cara perusahaan bekerja dengan Bank Indonesia. Sangat jauh sekali. Jadi kalau dengan OCC ya, sekarang kalau di Amerika ini ada contohnya, ada Kantor Pengawasan Keuangan Mata Uang. Jadi sama dengan kita, kalau kita ini diawasi oleh namanya Kantor Otoritas Jasa Keuangan atau namanya OJK. Jadi kita diawasi oleh OJK. Tapi kalau di Amerika ini kita namanya ada Kantor Pengawasan Keuangan Mata Uang ya, yang mengawasi semua bank nasional. Lembaga yang mengatur dan mengawasi pencegahan risiko yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tujuan Fed lainnya adalah untuk melindungi konsumen dalam transaksi peminjamannya dan simpanan. Jadi oleh karena itu Amerika Serikat khusus menerbitkan Undang-Undang Privasi Konsumen di California tahun 2018 yang mulai berlaku 1 Januari 2020. Undang-undang tersebut mengenai stabilitas keuangan Amerika Serikat dengan meningkatkan akuntabilitas ya dan transparansi dalam sistem keuangannya. Jadi berbeda kalau kita di Indonesia ya. Ini kalau ini sudah mengatur ya, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sistem keuangannya. Jadi sama juga dan hampir sama, walaupun beda sedikit yang ada di Amerika Serikat. Kalau di Indonesia itu ada undang-undangnya yang mengatur finansial teknologi, ini sama juga ya. Ini juga untuk meningkatkan namanya, kalau di sini akuntabilitas dan transparansi ya, dalam sistem keuangan. Tapi kalau di Indonesia untuk meningkatkan ya masyarakat, supaya masyarakat ini bisa kecukupan. Contohnya dalam kegiatan UMKM. Jadi contohnya seperti itu ya, kegiatan UMKM di Indonesia sama saja untuk meningkatkan
keuangan masyarakat di Indonesia, dan kita selalu sama dilindungi oleh namanya Otoritas Jasa Keuangan. Kalau di sini ada undang-undangannya, ya sama dengan seperti Amerika, cuma beda sedikit ya. Terlalu besar untuk gagalnya untuk melindungi pembayaran pajak di Amerika dengan mengakhiri dana talangan, ya, untuk melindungi konsumen dari praktek layanan keuangan yang kejam. Di pemeriksaan Fed tidak hanya memastikan bahwa biaya kredit dan suku bunga dinyatakan secara akurat, tetapi mereka juga memastikan mereka dinyatakan dengan jelas. Sebagai contoh peminjaman tidak hanya harus diberitahu tingkat bunganya, tetapi juga harus memberitahu tingkat persentase tahunannya, dimulai tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau contohnya di Indonesia itu, kalau 1 tahun tutup buku itu di bulan Januari hingga bulan Desember. Tapi juga kita tidak tahu juga karena dari perusahaan itu berbeda-beda ya. 1 tahun tutup bukunya beda-beda. Ada yang dimulai dari bulan November, ada yang dimulai di pertengahan Juni. Jadi berbeda-beda tingkatnya tahunnya itu berbeda-beda. Dari awal sampai akhirnya itu beda-beda sekali. Departemen Pengembangan Masyarakat di Bank Cadangan Federal juga membantu ya. Ada institusi lokal memperluas akses ke peminjaman dengan menyatukan pemberian pinjaman lembaga ya, pemerintahan ya, perusahaan, ada nirlaba, ada kelompok pengembangan masyarakat, ada tanggung jawab lainnya ya, termasuk memeriksa perusahaan memberikan pinjaman yang hipoteknya yang merupakan anak perusahaan bank, sehingga untuk memastikan mereka meminjamkan kepada orang yang mampu ya membayar kembali pinjaman, dan untuk memastikan mereka mengenakan suku bunga yang wajar. Atau The Fed juga mengatur perusahaan kartu kredit dalam satu bidang kartu debit bisnis. Konsumen menggunakan kartu debit untuk melakukan pembelian sebagai pengganti menggunakan uang tunai atau cek ya, di jumlah pembeliannya langsung dikurangkan dari rekening bank pemegang kartu. Jadi pedagang menerima kartu debit tetapi harus membayar biaya transaksi di perusahaan kartu debit yang mengeluarkan untuk setiap pembelian kartu debit. Jadi Federal Reserve mengatur perusahaan kartu kredit untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak membebankan biaya perdagangan yang jauh lebih tinggi daripada pemrosesan kartu debit perdagangan. Nah, ini sama juga nih dengan di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu tidak ada namanya pengganti uang tunai atau cek ya, atau pembelian, melainkan itu sudah langsung di dalam tabungannya nasabah itu sendiri ya. Kalau di contohnya ini di finansial teknologi di Indonesia ini, Fintas ini, itu nasabah langsung membuat buku tabungan ya. Contohnya UMKM melakukan pinjaman Fintas ya untuk mengembangkan usahanya. Nah, di sebelum bagian keuangan harus memeriksa dulu sebelum namanya realisasi atau persetujuan. Jadi berbeda ya. Kalau di Indonesia itu seperti itu ya. Tapi hampir sama juga, tapi bedanya tidak menggunakan namanya kartu debit ya. Kalau di sini sudah dikasih namanya buku tabungan, sudah banyak menggunakan namanya m-banking. Jadi sudah banyak yang tidak menggunakan namanya ATM ya.
sekarang ini sudah menggunakan lebih ke penggunaannya m-banking, sehingga transaksi apapun bisa menggunakan namanya m-banking. Jadi jarang sekarang ini sudah tidak banyak yang menggunakan namanya ATM, tapi sudah menggunakan namanya m-banking. Dan pembayarannya itu sekarang itu sudah menggunakan namanya QR code, sehingga masyarakat bisa melakukan pembayaran dengan namanya QR code. Sama juga yang di Amerika, kalau di sini menggunakan kartu debit untuk melakukan pembelian dan penggantian menggunakan uang tunai atau cek untuk pembelian secara langsung, yang dikurangkan dengan rekening bank pemegang kartu tersebut. Kalau di sini sama saja di Indonesia ya, ada tabungannya. Cuma sekarang sudah banyak yang menggunakan m-banking daripada menggunakan kartu debitnya. Nah, pemeriksaan VAT itu dilatih secara khusus ya dalam Undang-Undang Kepatuhan Konsumen. Jadi memeriksa bank dan trust dengan aset sampai 10 miliar atau kurang dari, untuk memastikan bahwa aplikasi pinjaman konsumen dinilai berdasarkan kemampuan konsumennya untuk membayar kembali pinjaman dan bukan rasnya. Jadi jenis kelaminnya, usia konsumennya dilindungi ya, di tempat tinggalnya, untuk prakteknya, di firman nikahnya. Jadi vintage di Amerika menggunakan namanya cryptocurrency sebagai mata uang digital atau virtual yang digunakan sebagai alat tukar yang ada di Indonesia. Sama juga di Amerika. Di Amerika sama juga ya. Jadi kurang lebihnya sama, memastikan bahwa aplikasi pinjaman konsumen dinilai berdasarkan kemampuan konsumennya. Nah, untuk membayar kembali pinjaman dan bukan pada rasnya, sehingga jenis kelaminnya, usianya konsumennya, di lingkungan tempat tinggalnya, dan praktek lainnya yang bersama juga yang ada di Indonesia. Selanjutnya, cryptocurrency ini dapat mengamankan dan mengverifikasi setiap kegiatan serta untuk mengontrol pembuatan unit token baru dari satu konferensi tertentu. Ada cryptocurrency yang digunakan di seluruh dunia, termasuk Amerika, adalah Bitcoin. Nah, Bitcoin ini banyak sekali yang sudah menggunakan. Ya, di Indonesia juga banyak yang menggunakan aplikasi Bitcoin. Contohnya juga dalam menanamkan sahamnya, dan namanya itu seperti saham koin ya, menggunakan Bitcoin untuk menanam sahamnya. Banyak sekali yang banyak belajar menggunakan namanya Bitcoin, karena nanti munculnya adalah dolar. P2P lending di Amerika Serikat. P2P lending di Amerika Serikat diawasi oleh Federal Reserve atau federal utama dari bank-bank negara yang telah memilih untuk bergabung dengan sistem Federal Reserve. Jadi CFPB atau Biro Pelindungan Keuangan Konsumen jadi digunakan sebagai satu titik akuntabilitas untuk memegangkan hukum konsumen federal dan melindungi konsumen di pasar keuangan. Di kantor keuangan, pengawas keuangan mata uang juga turut mengatur dan diawasi semua bank nasional atau asuransi tabungan federal serta cabang lembaga di Federal Bank asing ini. Dari OCC kita bisa mempelajari tentang informasi dan peraturan yang dapat mempengaruhi cara perusahaan bekerja dengan bank nasional. Nah, ini
B2B di lending Amerika ini sudah mulai namanya ketat sekali ya dalam mengatur mata uangnya, apalagi dengan ada namanya kantor pengawas keuangan ya, bersama dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia namanya OJK, Jasa Keuangan, tapi kalau di Amerika namanya kantor pengawas keuangan ya, yang bersama juga ya, yaitu mengatur dan mengawasi semua bank nasional di atas asosiasi tabungan federalnya, serta cabang dan lembaganya. Komisi Perdagangan Komoditi Berjangka yang mengatur pasar berjangka di swap termasuk energi logam, berbagai produk keuangan. Ada misi dari CFTC ini sendiri adalah untuk mendorong pasar yang terbuka atau transparan atau kompetitif dan sehat secara finansialnya. Selanjutnya, lembaga yang mengatur dan mengawasi risiko vintage. Ada aturan mengenai vintage sudah diatur dalam jasa keuangan, jadi melakukan pelindungan konsumen sebagaimana sesuai dengan kewenangan diatur dalam Undang-Undang tahun 2011, menyiapkan sejumlah regulasi untuk mengatur dan mengawasi perkembangan jenis sektor keuangan yang menggunakan kemajuan teknologi yang disebut finansial teknologi atau vintage. Kemajuan teknologi saat ini sudah sangat baik sekali, sudah mulai berkembang. Dengan namanya perkembangan teknologi ini, masyarakat bisa langsung mengetahui perkembangannya, bisa mengetahui tindak lanjut keuangannya. Jadi tidak langsung namanya masyarakat sekarang tidak perlu takut atau namanya was-was ya, karena sudah ada namanya lembaga penjamin jasa keuangan ya, dan juga mengatur ya mana-mana lembaga yang sudah mendapatkan izin resmi, yang sudah mendapatkan izin dari jasa keuangan, atau yang di Amerika ini yang kita sudah bahas sebelumnya ini, ada namanya ini kalau di Amerika ada pelindungan konsumennya, jadi ada kantor pelindungan keuangan kalau di Amerika ini. Jadi sama juga yang tadi kita bahas di namanya di Indonesia, dia bersama juga ya untuk mengatur dan mengawasi semua bank Indonesia, dari bank nasional dan asosiasi tabungan federalnya. Ini adalah kalau di Amerika. Nah ini juga sama ya yang ada di Indonesia. Nah, jadi munculnya komputer jaringan internet ini di era 1960 sampai 1970 membuka peluang pengembangan dari berbagai bidang ya. Di salah satunya namanya finansial. Di era 1980 banyak perbankan di Indonesia mulai memanfaatkan sistem pencatatan data yang dapat diakses melalui komputer. Disinilah awal mula munculnya vintage. Di mulai tahun 82 Etrade membawa vintage menuju ke arah yang lebih baik atau yang maju lagi ya. Nah, dengan apa? Mengembangkan sistem perbankan secara elektronik untuk para nasabah investornya. Nah, kalau pendaftaran ini sekarang ini untuk pendaftaran finansial teknologi ini atau vintage ini, kita tidak perlu datang ke kantornya, tapi kita bisa daftar secara online ya. Tujuannya apa kalau kita daftar secara online?
memudahkan para nasabahnya dalam melakukan namanya itu pendaftaran diri. Nah, contoh juga ada juga sekarang ini perkembangan teknologi yang maju ya di bank. Contohnya di Bank Rakyat Indonesia atau di BRI ini. Jadi pendaftarannya tidak secara manual, tidak dia harus datang ke kantor untuk pembuatan buku tabungan, tapi contohnya sekarang itu sudah menggunakan online, bisa daftar secara online ya. Nah, itu sehingga memudahkan para nasabahnya, para konsumennya. Dan sekarang itu kalau kita mau menabung, kita tidak perlu datang lagi ke kantor ya. Jadi kita cukup aja masukkan uang kita sejumlah berapa, kita masukkan ke mesin ATM-nya sehingga nanti akan masuk ke rekening kita sendiri. Itu contohnya ini ya, kalau perkembangannya teknologi yang ada sekarang ini ya, di akses internetnya itu sekarang sudah mulai lebih baik ya, pencatatannya, datanya sudah mulai baik ya, tidak namanya itu menunggu harus ngantri ya lama di kantor atau di bank untuk pembuatan buku tabungan. Jadi tidak harus datang ke kantor ya, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Jadi sekarang ini sudah mendaftarkannya bisa secara online, dan kita mengambil uangnya tuh bisa secara online ya, tidak harus datang ke kantor ya. Karena kemajuan teknologinya sudah mulai tertata dengan baik sehingga masyarakat bisa memanfaatkan sistem pencatatan data yang diakses melalui komputer ini. Di tahun 90 dengan pertumbuhan internet yang semakin baik dan munculnya beberapa saham online yang memudahkan para calon investornya untuk menanamkan modalnya. Nah, walaupun sekarang banyak sekali aplikasi pintas yang di internet dari Android bisa download di Play Store ya, tapi kita juga berhati-hati juga, kita perhatikan juga dia sudah berbadan resmi atau tidak, sehingga tidak merugikan para konsumennya, tidak merugikan cara investornya. Nah, di tahun 2008 menjadi tahun di mana para perbankan di dunia mulai mengenal namanya online banking ya. Jadi untuk para nasabahnya segala bentuk transaksinya juga semakin praktis, jadi memudahkan layanan finansial lebih efisien dengan menggunakan teknologi. Jadi ada software inilah yang dilalui oleh fintech saat ini. Di perkembangannya ini sudah mulai sangat baik sekali perbankannya, sehingga pencatatannya pun juga secara online juga. Jadi nasabah bisa mengetahui keuangan ya, masuk dan pengeluaran para nasabahnya. Jadi perlu sekarang keamanan pun juga sudah mulai dijaga. Nah, tren inovasi keuangan digital mengubah industri jasa keuangan. Jadi sebagai perpaduan jasa keuangan teknologi, fintech terbawa banyak manfaat bagi konsumennya. Di teknologi keuangan lebih banyak menawarkan pilihan produknya dalam memenuhi banyak kebutuhan yang lebih baik, di layanan kualitas, harga yang lebih rendah, keuangan teknologi yang memberikan manfaat dari sistem keuangannya. Misalnya kemampuan untuk menjadi lebih efisien dalam operasionalkannya. Jadi berkurangnya hambatan hubungan dan tempat dalam menjangkau yang lebih banyak pelanggan, juga yang meningkatkan transparansi karena semua transaksi keuangannya direkam secara internet. Di semua transaksi ini sudah direkam ya, baik dia masuk, keluar, dia mau melakukan transaksi apa saja, pembayaran, dimasukkan, dia akan langsung tercatat secara online juga. Nah, bagi perekonomian secara makro maupun mikro, jadi teknologi keuangan menawarkan manfaat ya, seperti mendukung transmisi kebijakan moneter ya, meningkatkan
peraturan yang mendasarkan penambahan produknya di sektor bisnisnya, akhirnya meningkatkan pertumbuhan perekonomian ya. Di sekarang ini dengan namanya teknologi finansial fintech ini bisa sama meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat, contohnya perkembangan ekonomi di negara juga ya, untuk pendapatan negara juga, karena masyarakat maju, pajak juga maju. Sebelumnya nasabah dalam melakukan transaksi secara face to face dalam membawa sejumlah uang untuk menyetorkan maupun mengambil uang ya, di keberadaan fintech memberikan banyak kemudahan, diantaranya semua transaksi keuangan dapat dilakukan secara cepat dan tanpa dibatasi waktu dan tempat. Jadi teknologi keuangan adalah teknologi perusahaan yang menggunakan untuk menghasilkan pendapatan melalui layanan keuangan bagi nasabahnya. Nah, fintech akan memberikan dampak material pada pasar keuangan institusi serta memberikan layanan maksimal di bidang keuangannya. Sekarang ini sudah mulai perkembangannya, sudah mulai ditata sistem keuangannya yang menggunakan jaringan internet saat ini. Di pasar keuangannya sudah mulai menjadi lebih baik. Nah, menurut Miguel ini mengatakan fintech merupakan layanan di bidang jasa keuangan yang didukung oleh infrastruktur digital ya, termasuk handphone, jaringan internet. Jadi handphone personal, komputer, kad yang digunakan melalui peralatan bisnis ya, pembayarannya secara digital sehingga memungkinkan transaksi keuangan tidak terbatas antara semua pihaknya. Customer Financial atau Protection Group ini, Biro Pelindungan Keuangan Konsumen, digunakan sebagai satu titik akuntabilitas, di menegakkan hukum konsumennya dan melindungi di pasar keuangannya. Di federalnya berfungsi untuk mengatur atau mengasuransikan deposito bank ya, sebagai regulator keselamatan dan kesehatan yang utamanya, pelindungan konsumen untuk lembaga-lembaga yang bukan anggota federal. Apabila ingin pelajarinya, informasi ini dapat bekerjasama dengan bank yang sudah diawasi oleh FDIC. Jadi maka perusahaan menghubungi yang bersangkutan. Nah, selain itu ada Office of the Comptroller ini atau OCC atau Kantor Pengawasan Keuangan Mata Uang juga turut mengawasi semua bank nasional dan asosiasi tabungan federal serta cabang lembaga federalnya. Jadi lembaga asing dari OCC kita bisa mempelajari tentang informasi dan peraturan yang dapat mempengaruhi perusahaan bekerja dengan bank nasional. Baik, terima kasih dalam mata kuliah saya hari ini. Nanti jika ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan. Rampung. Rampung ini jam itu. Rampung itu dulu jam 8. Ada yang mau ditanyakan dalam mata kuliah saya hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Dari Mbak Dania ini belum ada ya. Baik, terima kasih Mbak Dania atas responnya. Dari mahasiswa yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Jika
tidak ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan dengan Bapak Ibu dosen pendamping yang ada di kampus Tabang masing-masing ya. Terima kasih yang telah hadir dalam mata kuliah Finansial Teknologi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eka. Terima kasih Bu.